Ratusan pasien dievakuasi setelah asap pekat mengebul dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Kericuhan mewarnai penertiban bangunan liar di kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat. Aksi unjuk rasa mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. PDI Perjuangan usung pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, serta Airin Rahmi, Ade Sumardi untuk pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Banten. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astra Celinul Cinta kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini Selasa 27 Agustus 2024. Ya, seperti biasa kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kebakaran melanda Rumah Sakit Pusat Pertamina di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ratusan pasien dievakuasi ke tempat yang lebih aman sesaat setelah alarm peringatan kebakaran berbunyi. Petugas medis bergegas mengevakuasi ratusan pasien saat kebakaran melanda Rumah Sakit Pusat Pertamina di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. 134 pasien yang berada di ruang rawat inap rumah sakit itu langsung dipindahkan ke gedung lainnya yang lebih aman guna terhindar dari bahaya kebakaran. Petugas pemadam kebakaran harus mengenakan alat bantu pernafasan agar dapat menembus asap pekat untuk mencapai titik api. Kebakaran yang muncul di lantai 4 diduga akibat adanya korsleting listrik. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Ada sumbernya di lantai 4. Lantai 4? Lantai 4 sampai kemana, Pak? Enggak, hanya sekitar situ aja, hanya asap aja. Awalnya apa, Pak, awalnya? Ya, Awalnya karena apa? korslet aja, korslet biasa. Ada pembangunan atau apa, Pak, di dalam? Hah? Ada Tadi katanya ada renovasi. Renovasi di lantai 6, tapi bukan wilayah itu yang dapat, bukan. Oh, gitu. Bukan, hanya wilayah 4. Jadi di lantai 4, Pak, ya? Bukan di lantai 6? Bukan yang renovasi. Bukan. Nggak ada masalah itu. Pihak Rumah Sakit Pusat Pertamina menjelaskan kebakaran terjadi bukan di area pelayanan dan saat itu sedang ada pekerjaan untuk renovasi gedung. Kebakaran di wilayah Rumah Sakit Pertamina Pusat jam 1:15 tadi dan kejadiannya adalah di lantai 4F. Di lantai ini adalah bukan area pelayanan, jadi ini adalah digunakan untuk area kerja. Kebetulan kami sedang mengadakan renovasi dan terjadinya kebakaran di area tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Senin malam pihak rumah sakit sudah menetapkan status hijau atau menyatakan sudah dalam kondisi aman. Tim Liputan melaporkan. Sebuah ruko di pusat perbelanjaan di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara terbakar Senin malam. Sementara ribuan ekor ayam mati terpanggang usai si jago merah melalap sebuah kandang ayam di Demak, Jawa Tengah. Api berkobar membakar sebuah kandang pembesaran ayam pedaging di Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin siang. Kencangnya hembusan angin membuat si jago merah cepat melalap kandang berkapasitas 10.000 ekor ayam tersebut. Diduga api berasal dari arus pendek dari mesin blower yang berfungsi untuk menghangatkan ayam. Sementara di Serang, Banten, video amatir warga memperlihatkan saat pasukan damkar berjibaku memadamkan api yang berkobar di Pasar Kalodran, Kecamatan Walantaka, Senin dini hari. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu toko dengan cepat menjalar ke sejumlah lapak pedagang kursi roda dan lemari di sekitarnya. Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah 4 jam proses pemadaman menggunakan 6 unit mobil damkar. Kebakaran di Mixway Pluit Village ya guys. Tolong diinfo ke teman-teman yang masih ada di Pluit. Kebakaran juga melanda sebuah ruko di pusat perbelanjaan di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin malam. Para pengunjung berhamburan menyelamatkan diri saat melihat kepulan asap pekat keluar dari bangunan yang terbakar. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik. Kalau menurut keterangan, kayaknya sih kemungkinan mereka
tidak operasi karena posisinya kita sudah datang ini posisinya ini udah terbakar semua. Kalau untuk kronologi pertama terjadi api kita tahunya nanti tadi dari korsleting listrik. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Api dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 7 unit mobil pemadam. Tim Liputan melaporkan. Sebuah minibus yang diduga digunakan untuk melangsir BBM terbakar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Banyaknya tangki jerigen di dalam mobil membuat api sulit dipadamkan. Sebuah minibus yang diduga pelangsir BBM ludes terbakar di Jalan Soekarno, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu malam. Sempat terjadi ledakan yang diduga dipicu muatan tangki jerigen berisi solar yang terbakar. Diduga kebakaran disebabkan sang sopir yang menyalakan rokok di dalam mobil hingga menyambar muatan BBM. Mobil ini dicurigai dulu buat sementara, dia ada jerigen di dalam banyak. Pak, apakah pelangsir nih, Pak? Ya nanti urusan kepolisian, yang jelas di dalam itu ada jerigen lebih dari 1. Itu yang meledak-ledak itu. Menurut keterangan warga memang wilayah ini adalah wilayah tempat dari motor membuat ke mobil seperti itu. Sopir kendaraan berhasil menyelamatkan diri meski mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas damkar dan warga berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit. Syarul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ratusan pelajar gabungan dari 3 sekolah menyerang salah satu sekolah negeri di kota Cirebon, Jawa Barat. Aksi sporadis pelajar membuat polisi kewalahan menghalau hingga berulang kali melepaskan tembakan peringatan. Dalam video amatir, ratusan pelajar secara sporadis menyerang salah satu sekolah di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin siang. Pelajar gabungan dari 3 sekolah mendatangi sekolah saat jam belajar. Sejumlah pelajar melakukan pelemparan ke dalam sekolah. Petugas quick respon dari Polsek Kesambi dan Polres Cirebon Kota sempat kewalahan menghalau pelajar agar tidak melakukan penyerangan. Petugas berulang kali melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan aksi tersebut. Ratusan pelajar kocar-kacir kabur dari kejaran petugas. Dalam tawuran ini 160 pelajar dari 3 sekolah diamankan petugas di jalur Pantura Bypass Kota Cirebon. Mereka sengaja tidak masuk sekolah untuk melakukan serangan bersama. Tidak ditemukan senjata tajam, namun petugas menyita beberapa sabuk yang dimodifikasi untuk tawuran. Jadi mereka dari sekolahan berkumpul, tidak masuk sekolah juga anak-anak tersebut. Mereka bergabung dengan SMK lain yang ada di kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, untuk mengajak melakukan mendatangi ke salah satu SMK di Jalan Perjuangan. Pelajar yang diamankan kemudian dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diperiksa dan dibina. Petugas juga memanggil 3 sekolah asal pelajar untuk memberikan efek jera dan membuat perjanjian agar tidak mengulangi tawuran. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Usai kepadang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Sejumlah bangunan rusak usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Yogyakarta dan sekitarnya pada Senin malam. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Yogyakarta dan sekitarnya pada Senin malam. Akibat bencana tersebut, sejumlah bangunan dilaporkan rusak. Beginilah kondisi atap pasar Prambanan di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, pasca diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,8 pada Senin malam. Puing-puing genting masih berserakan di lantai hingga beton berjatuhan akibat guncangan gempa. Beruntung pada saat kejadian kondisi pasar dalam keadaan sepi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Untuk mengantisipasi adanya gempa susulan, area reruntuhan diberi batas lintas dan untuk sementara lokasi tersebut dilarang digunakan untuk berjualan. Ini beberapa genteng pada rontok kurang lebih ya, kalau genteng beras ini kurang lebih ya sekitar 200-300 genteng. Karena
kemiringannya cukup miring, jadi kita guncangan dia rawan longsor, rawan jatuh. Guncangan gempa juga dirasakan oleh warga dan wisatawan yang berada di Malioboro, kota Yogyakarta. Bencana tersebut membuat seluruh orang yang berada di dalam gedung dan pusat perbelanjaan berhamburan ke ruang terbuka. Posisi Masnya di mana itu? Saya tadi di lantai 3. Pas di lantai 3 itu. Sempat panik nggak Masnya? Ya Sedikit panik ya, tapi cukup terasa ya gitu. Ya cukup terasa. Getarannya kebetulan kan di lantai 3 tuh, jadi agak kencang lah getarannya. Kencang gitu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di Laut Selatan, terpusat di 95 km barat daya Gunung Kidul di kedalaman 30 km. Gempa tersebut juga tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Tim Liputan melaporkan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban banjir bandang di Ternate, Maluku Utara dalam kondisi meninggal dunia. Ketiganya didapati tertimbun lumpur. Hingga kini total 16 orang meninggal dunia dalam musibah tersebut. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Ternate, Maluku Utara, Senin siang. Melibatkan ratusan personel, pencarian dibagi 2 sektor dengan menyisir rumah-rumah warga yang tertimbun lumpur menggunakan 7 alat berat. Hasilnya, 3 korban berhasil ditemukan, namun sudah tak bernyawa. Ketiganya didapati tertimbun dalam lumpur. Ketiga jasad kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit. Dengan temuan 3 jasad tersebut, total jumlah korban meninggal dunia tercatat 16 orang. Sementara 3 korban lainnya masih dalam pencarian. Jumlah korban yang diketemukan di hari kedua adalah sebanyak 3 korban. Tiga-tiganya dalam kondisi meninggal. Yang mana korban diketemukan pada pukul yang pertama adalah pukul 10.05 waktu Indonesia Timur dalam keadaan meninggal. Yang kedua diketemukan hampir bersamaan pada pukul 11.18. Banjir bandang yang menerjang permukiman di Kelurahan Rua, Kota Ternate terjadi Minggu dini hari saat sebagian warga tengah tertidur lelap. Tak hanya timbulkan belasan korban meninggal dunia, sedikitnya 26 rumah rusak akibat tertimbun material bebatuan dan lumpur. Juhri Samaneri melaporkan dari Kota Ternate, Maluku Utara. Imbas jalan rusak akibat longsor, ratusan kendaraan antre panjang hingga mengular di Jalan Lintas Sumatera Batu Jomba, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tak sedikit kendaraan yang terjebak selama berjam-jam. Ratusan kendaraan antre panjang di Jalan Lintas Sumatera Batu Jomba, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Senin pagi. Kemacetan panjang mengular hingga 5 km dari arah Medan menuju Padang maupun sebaliknya. Tak sedikit kendaraan terjebak selama berjam-jam sejak Minggu malam karena harus bergantian melintasi jalan yang kondisinya rusak parah. Genangan lumpur menutup ruas jalan sepanjang 30 meter sejak 5 hari lalu. Kondisinya kian memprihatinkan dalam 2 hari terakhir, menyusul longsor di sebagian bahu jalan. Sejumlah kendaraan yang nekat melintas terguling. Bahkan tak jarang terjadi kecelakaan. Ini hari yang kelima kita berada di sini. Berhubung untuk di Batu Jomba sendiri karena setiap harinya hujan. Jadi untuk kendaraan tidak bisa melintas seperti mana biasanya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang melintas Batu Jomba untuk mendengarkan arahan petugas karena jalur ini kita buka tutup. Kerusakan jalan lintas Sumatera Batu Jomba sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada penanganan yang serius. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemirsa, sebuah minibus di Banyuwangi, Jawa Timur jatuh ke jurang sedalam 10 meter. Sementara di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sopir truk tewas akibat terjepit kabin setelah kendaraan terperosok ke rawa berlumpur diduga akibat alami pecah ban. Untuk mengeluarkan tubuh sopir truk yang terjepit kabin truk. Setelah berjibaku, tim SAR akhirnya berhasil mengeluarkan korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan karnel melaju di Jalan Poros Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tiba-tiba truk mengalami pecah ban hingga terperosok ke rawa berlumpur. Usai dievakuasi, jasad kemudian dibawa tim SAR ke rumah sakit. Kasus kecelakaan tunggal tersebut ditangani Satlantas Polres Pulang.
Jadi truk antinggang dicurigai truk muat batu kernel itu mengalami pecah ban sebelah kiri. Kemudian jatuh ke bahu jalan. Minibus ini berada di dasar jurang setelah terperosok akibat ditabrak kendaraan lain di jalur Gumitir, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin siang. Pengemudi minibus selamat hanya mengalami luka ringan dan dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara minibus alami ringsek di bagian depan. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah barat ke timur. Di lepas kejadian, minibus itu ditabrak oleh minibus lain dari arah berlawanan yang hendak menyalip kendaraannya di depannya, hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Minibus terjatuh ke dalam jurang setelah 10 meter dan kasus kecelakaan tersebut ditangani unit Lata Lantas Polsek Kalibaru. Kericuhan mewarnai penertiban bangunan liar di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pemilik bangunan yang menolak pembongkaran menghalangi penertiban tahap kedua itu dengan berbagai upaya. Dia memang berpolis, Pak. Iya, tapi jangan Anda sebagai barbar. Pimpinannya, mana macetnya? Pemilik rumah makan ini mengusir petugas gabungan yang tengah melakukan penertiban bangunan dan lapak liar tahap 2 di kawasan Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Pemilik usaha tersebut menolak bangunan mereka dibongkar sehingga sempat terjadi kericuhan ketika petugas mengusir paksa. Sebelumnya, para pemilik bangunan liar di kawasan Puncak sudah diminta untuk membongkar sendiri lapak mereka. Namun, karena hingga waktu yang sudah ditentukan tidak juga dibongkar, Pemda Kabupaten Bogor membongkar 196 bangunan tersebut. Prinsipnya adalah penataan, penggeseran, dan relokasi karena memang pemerintah Kabupaten Bogor melalui dukungan dari pemerintah pusat, Kementerian PUPR sudah membangun rest area untuk tempat berdagang bagi para pedagang yang ada di sekitar kawasan Puncak. Dan hari ini sudah terisi lebih dari 50%. Sementara itu, pedagang juga memprotes penertiban karena menganggap petugas tebang pilih. Para pedagang kecewa karena salah satu restoran di kawasan Puncak Cisarua tidak tersentuh penertiban. Pedagang dan warga mengadang alat berat dan barikade aparat gabungan serta melempari bangunan yang tidak tersentuh penertiban itu dengan telur busuk. Perlu disampaikan bahwa penanganan kaitan dengan penataan Puncak 2 termasuk Asep Stroberi, kemudian Puncak Asri, kita sudah lakukan penataan sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Di situ ada mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, baik oleh pengawas bangunan kaitan dengan bangunan, baik oleh POPP kaitan dengan Perda 4 tahun 2015. Jadi semuanya sudah memenuhi unsur. Pemerintah Kabupaten Bogor mempersilahkan warga yang tidak puas untuk mengajukan gugatan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan warga negara asing yang diduga menyalahi aturan keimigrasian terjaring razia yang digelar sejumlah apartemen di Jakarta Barat. Beberapa WNA ilegal itu berusaha menghindar dengan mengunci pintu saat didatangi petugas imigrasi. Penertiban warga negara asing oleh petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta digelar di sejumlah apartemen di Jakarta Barat. Petugas terpaksa membongkar pintu lantaran dikunci dari dalam oleh dua warga negara Nigeria yang berada di unit apartemen itu. Di apartemen yang lain, petugas mengamankan beberapa warga negara asing dari berbagai negara lainnya. Dalam razia itu, sedikitnya ada 44 WNA yang dapat diamankan karena mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap, seperti paspor yang sudah kedaluarsa atau masa izin tinggalnya sudah habis. WNA ilegal itu akan ditindak berdasarkan kesalahannya masing-masing, termasuk dideportasi ke negara asalnya. Pelanggarannya ada berbagai macam. Yang pertama ada dari mereka overstay terus dan penyalahgunaan izin tinggal. Aktivitasnya mereka ada sebelumnya ya berbisnis, setelah itu kegiatannya mereka tidak.
Komisi Yudisial mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur karena melanggar kode etik, pedoman, dan perilaku hakim. DPR juga akan menggelar rapat konsultasi dengan MA guna mendorong kasus ini dapat terkena sanksi pidana. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial terkait kasus vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin. Hasilnya, 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur, yaitu Erin Tuah Damanik, Mangapul, Heri Hanindyo terbukti melakukan pelanggaran berat dan telah diberhentikan. DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung guna mendorong kasus ini dapat terkena sanksi pidana. Kasus tersebut alhamdulillah sudah direspon dengan cepat oleh KY mitra kami. Ya, tadi Ketua KY langsung mengumumkan bahwa dalam kasus tersebut 3 hakim sudah dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito menyampaikan bahwa para hakim tersebut membacakan fakta dan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur pasal dakwaan yang berbeda antara yang dibacakan dengan yang tercantum dalam salinan putusan perkara. Itu dugaan pelanggaran kode etik itu terkait dengan pertimbangan bahwa penyebab kenapa korban itu meninggal dunia itu kan fokus kepada adanya minum alkohol ya. Padahal itu menurut para ahli tidak seperti itu, ada hal lain yang lebih menjadi kenapa si korban itu meninggal dunia. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan hingga menewaskan Dini Sera Afrianti. Padahal jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Sinetron Amar Zoni divonis 3 tahun penjara setelah terbukti bersalah terkait penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Amar Zoni juga didenda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa pesinetron Amar Zoni pada Senin siang. Sidang digelar secara daring dengan terdakwa Amar Zoni berada di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim memvonis Amar Zoni dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan tambahan masa penahanan selama 3 bulan. Vonis yang diberikan tersebut pun jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Jadi perbuatan terbukti, tapi kan ya unsur-unsur pasalnya itu tidak mendekatikan bahwa Ahmad tadi adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilangkan jaksa. Jadi yang terbukti di sini Ahmad itu adalah pengguna untuk dirinya sendiri. 2 pria bersenjata tajam berusaha menyerang tersangka kasus pembunuhan seorang wanita di Lampung Utara, Lampung. Informasi selengkapnya bersama Nurul Cinta sesaat lagi. Rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita oleh pria teman kencannya di sebuah kamar kos di Lampung Utara, Lampung berlangsung ricuh. 2 pria bersenjata tajam berusaha menyerang tersangka. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk meredakan amarah warga yang menonton rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita di Lampung Utara, Lampung, Senin siang. Kericuhan terjadi saat 2 pria tiba-tiba merangsek dan berusaha menyerang tersangka dengan senjata tajam. Petugas kembali mengeluarkan tembakan peringatan karena kedua pria itu memberontak saat akan ditangkap. Polisi akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku penyerangan ke Mapolres Lampung Utara. Dari keluarga korban? Hanya miskomunikasi aja dari keluarga korban. Kita amankan ya? Untuk sementara kami mengamankan untuk motif yang kami gali.
Proses rekonstruksi kembali dilanjutkan dengan kawalan ketat polisi. Tersangka memeragakan 53 adegan saat membunuh serta merampas uang dan ponsel korban. Seorang wanita dibunuh oleh pria teman kencannya di sebuah kamar kos di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara pada 18 Agustus lalu. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Seorang wanita lanjut usia di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi rumahnya. Diduga ia dibunuh oleh suaminya yang telah ditangkap polisi. Warga berkerumun di depan rumah seorang perempuan yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di kamar mandi rumahnya di Desa Melatilor, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin pagi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP di lokasi. Saat jasad wanita bernama Cumaide itu diperiksa, didapati luka parah di bagian kepala korban. Sebelum wanita berusia 70 tahun itu ditemukan tewas, para tetangga sempat mendengar keributan dari dalam rumah. Tak lama berselang, warga melihat suami korban keluar dari rumah. Katanya sih ada cekcok dari tetangga. Cek entah apa, tidak tahu. Pesan kejadian, pesan anaknya kesini buka pintu sudah terkapar di kamar. Dari hasil penyelidikan sementara dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menduga korban dibunuh oleh suaminya. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap suami korban. Barang bukti balok kayu yang sempat disembunyikan suami korban berhasil diamankan polisi. Diduga balok kayu itu digunakan terduga pelaku untuk menghabisi nyawa pasangan hidupnya itu. Melakukan olah TKP awal, memeriksa korban maupun mencari barang bukti serta saksi-saksi. Kemudian menghubungi pihak Inapis, dokter Puskesmas maupun pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Berarti meninggal dunia ya korbannya? Korban kami temukan sudah meninggal dunia. Tersangka masih dilakukan pemeriksaan intensif guna mengungkap motif di balik aksi sadisnya tersebut. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Seorang pria di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan dibunuh oleh anggota keluarga kekasih gelapnya. Korban dihabisi karena kerap mengancam akan menyebarkan video asusila pacar gelapnya. Video amatir merekam saat korban warga Kelurahan Tanjung Makmur, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, meringis kesakitan akibat tusukan senjata tajam. Pria 24 tahun itu menjadi korban pembunuhan yang dilatar belakangi perselingkuhan. Korban diduga dibunuh karena kerap mengancam akan menyebar video asusila wanita kekasih gelapnya yang berstatus istri orang. Polisi kemudian mengamankan adik ipar dari kekasih gelapnya yang diduga menjadi dalang pembunuhan. Dia membuat video porno, langsung menemui adik iparnya ini bahwa akan disebar kalau nggak dikasih uang 3 juta. Lalu adik iparnya ini ngasih uang 3 juta dengan perjanjian video dihapus. Seminggu kemudian datang lagi minta uang 1 juta kepada adik ipar ini. Nah, karena nggak ada uang, adik ipar ini ngadu sama adik iparnya bahwa dia telah diperas sama korban. Polisi masih memburu mertua dari kekasih gelap korban yang diduga ikut serta dalam pembunuhan. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Seorang pria menjadi korban jambret saat bermain ponsel di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai melancarkan aksinya, 2 terduga pelaku langsung tancap gas melarikan diri. Rekaman kamera pengawas di Jalan Makaliwe, Gang 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat memperlihatkan aksi penjambretan yang dilakukan 2 pelaku berboncengan sepeda motor. Korbannya seorang pria yang tengah berjalan kaki sambil menggunakan telepon genggamnya. Situasi yang sepi membuat 2 pelaku leluasa menjalankan aksinya. Korban tidak kuasa mengejar karena pelaku langsung tancap gas melarikan diri. Pak, itu kalau yang kemarin itu kejadian jambret itu warga sini atau bukan, Pak? Bukan, tamu warga. Oh, tamu warga. Dia mau keluar ya, Pak, mau keluarga? Pulang dia. Oh, mau pulang. Perempuan ya, Pak, ya berarti kemarin? Oh, laki-laki. Masih muda sih. Berarti yang diambil apa aja tuh barangnya, Pak? Handphonenya. Dia pas dia waktu telepon, langsung dia balik. Seorang pria tergeletak berlumuran darah di Jalan Ciuncal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban diduga dilukai kawanan begal bersenjata tajam. Korban mengalami luka bacokan di tubuh, langsung dievakuasi ke rumah sakit.
Aduh, Masya Allah, Cioncal ya, Cioncal. Masjid, aman, begal. Sejumlah warga dengan panik meminta pertolongan untuk mengevakuasi seorang pria dengan luka bacok di beberapa bagian kepala dan tubuhnya tergeletak di Jalan Ciuncal, Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin dini hari. Korban segera dievakuasi warga menggunakan mobil bak terbuka yang melintas untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi guna mendapatkan pertolongan medis, sementara motor korban Raib dibawa kabur kawanan begal. Pria 22 tahun tersebut diduga menjadi korban begal sadis bersenjata tajam. Menurut keterangan warga, korban diserang kawanan begal bersenjata tajam saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Korban diduga terluka karena berusaha mempertahankan sepeda motornya. Habis pulang main, sekitar jam 2-an lah. Posisi pulang di situ, dia nggak tahu deh ininya. Di posisinya langsung dipepet, dipotong sama 2 motor katanya. Terus ya udah dieksekusi. Dibacok. Iya. Untuk pasiennya sudah kita tangani kegawat daruratannya, sedang kita stabilkan kondisinya dan memang akan dilakukan rawat inap. Untuk saat ini korban sadar atau kondisinya gimana? Kondisi pasiennya sadar, saya. Sadar. Kini kasusnya ditangani petugas Polsek Cilengsi guna penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga terbakar api cemburu lantaran istri selingkuh dengan pria lain, seorang ayah di Cianjur, Jawa Barat tega menganiaya 3 bocah balita, anak kandungnya sendiri. Penganiayaan tersebut sengaja direkam pelaku dan dikirim pada sang istri. Inilah rekaman video yang sengaja direkam pelaku penganiayaan 3 bocah balita, anak kandungnya sendiri di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pria tersebut diduga sengaja menganiaya 3 anaknya lantaran terbakar api cemburu. Sang istri yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia diduga berselingkuh. Video penganiayaan dikirimkan kepada istrinya. Setelah video viral, keluarga dari pihak istri melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Akibat penganiayaan, korban mengalami trauma dan masih menjalani pemeriksaan tim kedokteran. Selain itu, korban diberi pendampingan khusus dengan berkoordinasi ke pihak-pihak terkait. Memang benar terjadi di wilayah hukum Polres Cianjur, dan akhirnya pada tanggal 23 hari Jumat 23 Agustus 2024 tim dari unit PPA berhasil mengamankan terduga pelaku, yaitu ayah daripada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria tersebut dijerat pasal pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Diduga dirundung oleh teman sekolahnya, seorang pelajar SMA di Pasuruan, Jawa Timur mengalami depresi hingga harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Sementara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seorang siswi SMP mengalami luka lebam setelah diduga dianiaya oleh gurunya. Korban berinisial SS hanya bisa terbaring lemah di Rumah Sakit Yapika, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Siswa SMP ini mengalami sejumlah luka lebam di tubuhnya setelah diduga menjadi sasaran emosi gurunya. Motif pelaku melakukan penganiayaan karena kesal terhadap korban yang kerap menanyakan jadwal mata pelajaran. Mirisnya aksi kekerasan itu terjadi saat jam pelajaran berlangsung dan dilihat oleh murid lainnya. Kemungkinan besar antara guru dan siswa ini ada miskomunikasi sehingga gurunya itu melakukan suatu tindakan yang tidak semestinya dilakukan, karena berdasarkan laporan dari keluarga korban bahwa korban sendiri mengaku telah dipukul oleh gurunya dan mengalami memar di bagian belakang. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pelajar SMA diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan teman sekolahnya. Akibat perundungan itu, korban terindikasi mengalami depresi berat. Korban bahkan harus dijemput oleh petugas dinas sosial untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan awal dengan memeriksa saksi-saksi yang sempat disebutkan dalam laporan pihak keluarga. Ada beberapa nama mungkin yang sudah muncul dari bahan laporan tadi, akan kita ambil keterangan
Dari informasi awal tadi kita dapatkan ini sudah berlangsung lama ternyata informasi awal. Nah ini akan kita dalami. 3 kurir narkoba di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diringkus saat tengah mengantar sabu-sabu pesanan. Dari tangan kawanan kurir narkoba itu, polisi menyita 7,3 kg sabu-sabu. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah menyergap 3 pria yang diduga menyelundupkan paket narkoba di Jalan Bypass Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ketiganya diringkus saat mengantarkan paket narkoba. Turut ditemukan sabu-sabu seberat 7,3 kg yang disimpan dalam sebuah tas ransel ketika digeledah polisi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, ketiga tersangka membawa narkotika dari Pekanbaru melalui jalur laut dengan tujuan Lombok Timur dan Kota Bima. Ketiga orang ini hanya sebagai perantara. Instruksinya dari salah satu bosnya yang berada, kita juga lokasinya nggak tahu karena mereka komunikasi melalui via telepon. Via telepon dengan kode nomor plus 6011 indikasi kode luar negeri Malaysia. Atas perbuatannya, ketiganya dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Aksi unjuk rasa mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Selengkapnya usai jeda bersama Asran Syadi. Unjuk rasa mahasiswa masih terjadi di sejumlah daerah. Di Semarang, Jawa Tengah, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar unjuk rasa di Komplek Balai Kota Semarang. Unjuk rasa diwarnai kericuan hingga mengakibatkan jebolnya gerbang utama Balai Kota Semarang. Unjuk rasa dilakukan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Semarang, Jawa Tengah pada hari Senin. Pendemo menyerbu Balai Kota Semarang. Bentrok pecah saat mahasiswa diadang aparat kepolisian masuk ke dalam balai kota. Mahasiswa menjebol gerbang utama dan merusak sejumlah kamera CCTV yang merekam aksi tersebut. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti carut-marut Pilkada 2024 dengan upaya DPR tak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Pada Senin malam, polisi memukul mundur massa yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar di Jalan Pemuda, kawasan Balai Kota Semarang. Selain telah melampaui batas izin demo, bergabungnya para pelajar membuat unjuk rasa semakin tak kondusif. Massa terus menyerang petugas dan merusak fasilitas umum. Pasukan Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah memukul mundur massa dengan menembakkan gas air mata. Hingga Senin malam, suasana sudah berangsur kondusif. Polisi mengamankan seluruh kendaraan yang ditinggal massa ke Mapolrestabes Semarang. Sementara itu, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore melakukan unjuk rasa dimulai dari perempatan Jalan Andi Pangeran, Petarani, dan Urip Sumoharjo. Mahasiswa menggelar orasi secara bergantian dan menyuarakan pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan melaporkan. TKN Prabowo Gibran mempersilahkan masyarakat melaporkan dugaan penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Kaisang diduga mendapatkan fasilitas jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat dari unggahan sang istri di media sosial. Publik ramai-ramai membicarakan foto pemandangan jendela pesawat yang diunggah istri Kaisang, Erina Gudono, saat bepergian ke Amerika Serikat. Jet pribadi itu diduga merupakan pesawat yang sama yang pernah mengantarkan putra bungsu Presiden Jokowi itu. Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran, Silvester Matunina, memastikan jika pesawat yang ditumpangi Kaisang bukanlah miliknya, melainkan pesawat sewa. Dirinya mempersilahkan masyarakat untuk melapor jika mendapati bukti pesawat pribadi tersebut menggunakan anggaran negara. Satu, Mas Kaisang itu kita harus lidiki benar-benar tidak memakai fasilitas negara atau uang negara. Makanya silakan kalau yang ingin melaporkan apabila ada terjadi suatu tindak pidana, ya kan dalam hal ini yang dilakukan Mas Kaisang, ya kita membuka ruang seluas-luasnya saya pikir untuk melaporkan apa yang dirugikan oleh Mas Kaisang atau istrinya atau teman-temannya yang berada di private jet itu.
Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 47 kepala daerah untuk Pilkada 2024. Sementara itu, PDI Perjuangan juga mengumumkan 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari 60 calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada serentak 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi mengumumkan 6 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari 60 calon kepala daerah pada gelombang ketiga. Pengumuman ini dilakukan di hadapan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri pada acara penyerahan dukungan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang. Sementara itu, dari 6 bakal calon gubernur yang diusung PDIP, 2 diantaranya adalah Andika Perkasa di Jawa Tengah dan Airin Rahmidiani di Banten. Airin sendiri diusung oleh PDIP setelah Partai Golkar mencabut dukungan kepadanya. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen. Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh. Bu Airin soal ajakan Bu Megawati atau gimana? Gak dengar barusan ya. Yang lainnya terkonfirmasi masih berubah Golkar ya? Sampai hari ini saya nggak tahu, tapi yang pasti kita akan fokus dulu terhadap proses pemenangan. Karena saya paham betul teman-teman Golkar juga kan sampai kemarin tetap masih berjuang dengan saya. Meski begitu, PDIP masih belum memutuskan untuk calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam Pilkada serentak 2024. Padahal sebelumnya santer terdengar PDIP akan mengusung nama Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai wakilnya. Namun hingga akhir acara pembacaan calon kepala daerah tidak disebut nama Anies Baswedan maupun Provinsi Jakarta. Saya tahu bahwa saudara sekalian ini melihat kapan ya DKI itu diumumkan. Betul nggak? Saudara sekalian, ya percayalah. Pasti akan diumumkan karena PDI Perjuangan meskipun ya ditinggal sendiri, Gusti Allah boten sari. Tuhan tidak tidur. Yang diperkirakan tidak bisa ngusung calon sendiri, ternyata dengan putusan MK nomor 60 kita bisa. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan rekomendasi pilihan partainya untuk maju di Pilkada 2024 di kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 47 pasangan calon kepala daerah telah ditunjuk. 2 pasangan diantaranya merupakan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur untuk Aceh dan Papua Tengah. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah proyek strategis di Provinsi Lampung, seperti Bendungan Marga 3 yang diharapkan dapat mereduksi banjir, bermanfaat untuk irigasi, serta tenaga listrik di wilayah tersebut. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Marga 3 di Lampung Timur. Bendungan yang menghabiskan anggaran negara sebesar 846 miliar rupiah ini merupakan bendungan ke-44 selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Bendungan memiliki daya tampung yang besar dan diharapkan berguna serta berfungsi untuk warga sekitar baik irigasi, air baku, listrik, dan untuk memproduksi dan mereduksi banjir di wilayah tersebut. Presiden juga meresmikan sistem penyediaan air minum Kota Bandar Lampung, SPAM, diharapkan dapat melayani ketersediaan air bersih ke 60.000 rumah tangga di Provinsi Lampung. Pembangunan proyek ini memakan biaya sebesar 1,3 triliun rupiah dengan menggunakan skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Dan yang disampaikan Bu Dirjen, katanya lebih bagus dari, lebih bersih, lebih bagus dari air kemasan. Karena NTU-nya 0,278, padahal standar dari Kemenkes itu 3. Kalau air kemasan 0,8. Untuk mengatasi kekeringan di sejumlah daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Brimopolda Sulsel salurkan 5.000 liter air bersih. Di Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat, persawahan semakin mengering dan tanah retak akibat tidak kunjung terkena air. Kondisi ini membuat petani terancam gagal panen. Beginilah kondisi persawahan di wilayah Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Desa Bojong. Tanaman padi menguning meskipun belum waktunya.
Bahkan padi yang ditanam petani seperti tidak berbuah karena tidak tumbuh akibat kekurangan air bersih. Kondisi ini dirasakan oleh para petani. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena sudah tidak ada sumber air. Saluran irigasi juga sudah mengering. Kondisi ini diperparah dengan adanya serangan hama wereng. Jika tidak kunjung ada hujan, petani akan mengalami kerugian. Itu padinya bagus gak, Pak? Wah, enggak, ini tuh, gini nuh, kekeringan nih. Kekeringan? Iya. Kekeringan sama apa, Pak? Sama hama itu. Hama apa, Pak? Hama wereng, sama itu, wereng itu coklat. Coklat sama apa? Sama kungkang. Sementara itu, untuk mengatasi kekeringan di sejumlah daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Brimopolda Sulsel salurkan 5.000 liter air bersih. Penyaluran air bersih ke salah satu wilayah Kota Makassar yang terdampak krisis air. Sekitar 200 kepala keluarga mengantre untuk mendapatkan air bersih yang dibawa menggunakan mobil water cannon Brimopolda Sulawesi Selatan. Ada 200 lebih kakak 200 lebih. yang terdampak kekeringan air. Ini hanya satu kali atau akan berkelanjutan? Ini akan terus berkelanjutan kalau memang permintaan dari masyarakat kita harus bawakan, kita bawakan. Warga berharap pada solusi dari pemerintah berupa sambungan air bersih dari PDAM Kota Makassar langsung ke rumah warga agar tidak perlu lagi menunggu bantuan air. Tim Liputan melaporkan. Seekor sapi milik warga di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tercebur sumur sedalam 12 meter. Evakuasi penyelamatan sapi menegangkan dan memakan waktu hingga 3 jam. Menggunakan tabung oksigen, petugas gabungan dari BPBD Gunung Kidul, Damkar, serta relawan berupaya untuk mengevakuasi seekor sapi ternak milik warga di Dusun Salaran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dari sumur sedalam 2 meter. Proses evakuasi berlangsung sulit karena petugas sempat terganggu oleh gas beracun yang keluar dari dalam sumur dan menyebabkan sulit bernafas. Sebelumnya hewan ternak yang baru berusia 3 bulan ini diketahui pemiliknya berlarian dan tiba-tiba loncat masuk ke sumur saat sang pemilik sedang beraktivitas di sekitar kandang. Area terus itunya cuma naik terus jegur gitu aja. Jatuh itu ya? Ya, saya mau lari mengambil kakinya yang belakang sudah nggak tertangkap. Akhirnya ya itu ke dalam. Hewan berbobot lebih dari 90 kg itu pun akhirnya diikat untuk kemudian ditarik secara manual menggunakan tali yang ditarik menggunakan tenaga manusia. Kendala yang kami hadapi di dalam sumur yaitu karena lubang sumur itu kedalaman sekitar 12 meter dan kedalaman air kurang lebih 2 meter lebih. Untuk kondisi sumur tersebut ada sebuah gas yang membuat kami sedikit kesulitan untuk mengevakuasi dan juga di lokasi di dalam sumur itu terlalu sempit. Setelah sekitar 3 jam proses evakuasi, sapi akhirnya berhasil diselamatkan petugas. Belajar dari kejadian ini, warga diimbau untuk menutup sumur agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Gadung Jatnika melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kericuan mewarnai penertiban bangunan liar di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya sejenak pariwara. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Asran Syahdi. Pemirsa, kebakaran yang menghanguskan 5 rumah di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, belasan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat rumah mereka hangus dilalap api. Kebakaran. Kepanikan melanda warga ketika si jago merah mengamuk di tengah permukiman padat di kawasan Pelabuhan Rakyat Pautere, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. 30 unit armada pemadam kebakaran yang dikerahkan sulit menjangkau titik api lantaran banyaknya warga yang berkerumun di lokasi kebakaran, membuat proses pemadaman terhambat. Akibat kebakaran, 17 rumah petak ludes terbakar, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
termasuk dugaan adanya korsleting listrik di salah satu rumah yang terbakar. Ada kiriman video itu memang terlihat api yang sudah membesar. Kami masuk laporannya di kantor kami. Untuk sementara pendataan itu ada 17 petak. 17 petak? Iya. Apakah ada korban jiwa Bang dalam kejadian ini? Sementara ini belum ada. Petugas kami juga masih melakukan penyisiran. Sementara itu, si jago merah yang mengamuk di korong kebun kopi Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin pagi menghanguskan 5 rumah permanen. Api berkobar dengan cepat, sehingga warga dan pemilik rumah menjadi panik. Delapan armada dan 100 petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan dari Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat menyelamatkan rumah-rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. Kericuhan mewarnai penertiban bangunan liar di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pemilik bangunan yang menolak pembongkaran menghalangi penertiban tahap kedua itu dengan berbagai upaya. Teroris! Ya memang bukan teroris, Pak. Iya, tapi Anda sudah kayak barbar. Pimpinannya, mana bacanya? Pemilik rumah makan ini mengusir petugas gabungan yang tengah melakukan penertiban bangunan dan lapak liar tahap 2 di kawasan Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Pemilik usaha tersebut menolak bangunan mereka dibongkar sehingga sempat terjadi kericuhan ketika petugas mengusir paksa. Sebelumnya, para pemilik bangunan liar di kawasan Puncak sudah diminta untuk membongkar sendiri lapak mereka. Namun, karena hingga waktu yang sudah ditentukan tidak juga dibongkar, Pemda Kabupaten Bogor membongkar 196 bangunan tersebut. Prinsipnya adalah penataan, penggeseran, dan relokasi karena memang pemerintah Kabupaten Bogor melalui dukungan dari pemerintah pusat, Kementerian PUPR sudah membangun rest area untuk tempat berdagang bagi para pedagang yang ada di sekitar kawasan Puncak. Dan hari ini sudah terisi lebih dari 50%. Sementara itu, pedagang juga memprotes penertiban karena menganggap petugas tebang pilih. Para pedagang kecewa karena salah satu restoran di kawasan Puncak Cisarua tidak tersentuh penertiban. Pemerintah Kabupaten Bogor mempersilahkan warga yang tidak puas untuk mengajukan gugatan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari pekan ketiga BRI Liga 1, PSM Makassar memuncaki klasemen sementara usai memetik 3 kemenangan beruntun. Juku Eja menaklukkan Dewa United 3-1. PSM masuk ke dalam berbahaya, kali ini angkat bola. Sikat! Bertanding di Stadion Batakan Balikpapan, PSM Makassar tampil menyerang kala menjamu Dewa United pada Senin malam. Serangan tim Juku Eja berbuah gol ketika laga baru berjalan 12 menit. Sepakan Nermin Haljeta sukses menjebol gawang tim tamu. Ternyata offside. Iya, memang offside. Gol sempat dianulir karena pemain asal Slovenia itu dianggap berada dalam posisi offside. Namun akhirnya wasit mengesahkan gol usai berkomunikasi dengan petugas VAR. Musim ini bermain di Liga 1. Oh, dinyatakan gol. Ya, ternyata gol ya pemirsa ya. Ternyata gol, itu dia. Memang kita agak sulit melihat. Dewa United membalas di menit ke-31. Pelanggaran yang dilakukan Yuran Fernandes terhadap Taisei Marukawa berbuah hukuman penalti. Keputusan apa yang akan diambil? Oh, penalti bungkus. Itu yang saya bilang tadi, ini tidak mudah. Kesempatan bagi Dewa United. Yang dieksekusi Risto Mitrevski menjadi gol. Masuk pemirsa, 1-1. PSM kembali unggul di akhir babak pertama. Bola dan Berawal dari sepak pojok, sundulan Soares Neto menggetarkan gawang tim tamu dan mengubah skor menjadi 2-1. Tim tamu berupaya menyamakan skor di babak kedua. Salah satunya peluang yang dihasilkan Egy Maulana Fikri. Egy Maulana! Oh, kombinasi umpan. Namun, tendangan pemain timnas Indonesia itu belum berhasil menjebol gawang tuan rumah.
PSM Makassar akhirnya memastikan kemenangannya jelang laga berakhir. Pemain pengganti Daisuke Sakai yang tanpa pengawalan di kotak penalti tampak kesulitan menyerangkan gol. Gol. Ya selesai pemirsa. Skor 3-1 bertahan hingga wasit meniup peluit akhir. Hasil ini menggantarkan PSM duduk di puncak klasemen dengan poin 9, hasil dari 3 kemenangan beruntun. Sedangkan Dewa United di posisi 12 dengan 2 kali seri, sekali kalah dan tanpa kemenangan. Tim Liputan melaporkan. Sementara dari laga lain, Semen Padang meraih kemenangan perdana di BRI Liga 1 musim ini. Skuad Kabau Sirah menaklukkan PSS Sleman 1-0. Kenneth, Ngoke, Kemenangan perdana diincar Semen Padang dan PSS Sleman kala keduanya bentrok pada pekan ketiga BRI Liga 1 di Stadion PT IKA Jakarta Senin sore. Laga baru berjalan 4 menit, tim Kabau Sirah mendapat hadiah penalti usai kiper PSS Ega Rizky melakukan pelanggaran di kotak penalti. Kenneth Ngoke yang ditunjuk menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Tuan rumah kembali mendapat peluang untuk menambah keunggulan di menit ke-41. Namun tendangan Cornelius Stewart masih membentur tiang gawang. Pada menit ke-58, gol spektakuler dilesahkan Ryohei Michibuchi. Ya, keputusannya adalah offside. Anda lihat pemirsa. Akan tetapi gol itu dianulir wasit karena Stewart sudah dalam posisi offside saat mengoper bola. Pertandingan berjalan alot di sisa waktu babak kedua. Oh, itu dia pemirsa semua. Shooting. Kedua tim gagal menciptakan peluang berbuah gol. Skor 1-0 untuk keunggulan Semen Padang bertahan hingga laga usai. Hasil ini mengantarkan Semen Padang meraih kemenangan perdana musim ini, sedangkan PSS terdampar di dasar klasemen. Tim Liputan melaporkan. Timnas U19 melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20. Di negeri gingseng, anak asuh Indra Syafri akan melakukan 3 kali uji coba, salah satunya melawan tim muda Argentina. Sepekan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan, Timnas U19 mulai nyaman bermain dalam kondisi cuaca dan fasilitas yang disediakan. Di negeri gingseng, anak asuh Indra Syafri akan melakukan 3 kali uji coba dalam turnamen Show Earth on Us. Garuda Muda akan menghadapi tim muda Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan dalam persiapannya menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 pada September mendatang. Laga uji coba Timnas U19 di Korea Selatan akan disiarkan langsung oleh Indosiar dan Video. Laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili berhasil yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.